Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat channel Aris Abdullah. Semoga kalian semua dalam kebaikan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat channel Aris Abdullah, kali ini saya akan menelusuri makam air mata Ebu yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura. Makam air mata Ebu adalah sebuah kompleks pemakaman bangsawan Madura. Diperkirakan dibangun sejak abad ke-15. Di kompleks ini dimakamkan para bangsawan dari Wangsa Cakraningrat. Kompleks ini dibangun di atas perbukitan kapur dengan ketinggian kurang lebih 30 meter di atas permukaan laut. Menurut cerita rakyat, nama kompleks pemakaman ini diambil dari kisah Ratu Ibu yang bernama asli Sarifah Ambami, istri Adipati Cakraningrat I yang menangis di pertapaannya. Kompleks pemakaman ini dibagi menjadi 3 halaman yang masing-masing halaman mempunyai gapura penghubung. Halaman pertama berpintu gerbang berundak sebanyak 46 buah anak tangga. Di halaman ini terdapat bangunan yang menyimpan koleksi benda-benda masa Cakraningrat yang kini juga berfungsi sebagai kantor. Halaman kedua adalah halaman antara yang mempunyai gerbang di sebelah barat menuju masjid kompleks. Halaman ketiga sebagai tempat pemakaman utama para bangsawan Cakraningrat dan keluarganya. Beberapa tokoh yang dimakamkan di kompleks pemakaman ini antara lain Kanjeng Ratu Ibu Sarifah Ambami, Putri Panembahan Ronggo dan keturunan Sunan Giri kelima, serta permaisuri dari Cakraningrat I, kemudian Cakraningrat II, Cakraningrat IV, Cakraningrat V, Cakraningrat VI. Makam para Adipati Cakraningrat tersebut telah diberikan cungkup yang cukup besar sebagai pelindung. Berdasarkan penuturan dari Kepala Seksi Kesenian, Pengembangan Bahasa dan Budaya Dinas Pendidikan Bangkalan, Slamet Mestu, asal-usul kompleks pemakaman air mata sendiri berasal dari kisah Pangeran Cakraningrat I, yakni yang bernama Raden Praseno yang memerintah Pulau Madura dalam kurun waktu sekitar tahun 1624 sampai 1648. Saat menjalani masa pemerintahan tersebut, Cakraningrat I mempunyai seorang permaisuri yang konon sangat cantik jelita dengan nama Sarifah Ambami, yang kemudian hari dikenal dengan sebutan Ratu Ebu. Saat masa pemerintahan Cakraningrat I sendiri, Madura lebih banyak dikendalikan dari Mataram. Pasalnya saat itu
tenaga, pikiran, dan kepiawaian Cakraningrat I juga dibutuhkan oleh Sultan Agung selaku pimpinan Mataram. Melihat keadaan yang seperti itu membuat beliau Syarifah Ambami sedih. Siang malam menangis meratapi dirinya yang terus ditinggal sang suami. Saat hatinya gelisah dan dirundung kesedihan, menurut Selamet, akhirnya Syarifah Ambami sendiri memilih untuk menyendiri di tempat yang sepi, yakni bertapa. Dalam masa pertapaan tersebut, Syarifah memohon kepada Yang Maha Kuasa agar kelak 7 turunannya dapat ditakdirkan menjadi penguasa pemerintahan Pulau Madura. Usai bertapa dan berfirasat jika yang diminta bakal terkabul, Syarifah pun memilih pulang ke Kabupaten Sampang. Selang beberapa tahun kemudian, Pangeran Cakraningrat I datang dari Mataram, bergegas pergi mencari Syarifah yang kemudian mendapat gelar Ratu Epu. Saat bertemu dengan Cakraningrat I, perasaan Ratu Epu berbunga-bunga, bahkan menceritakan kalau dirinya habis bertapa dan meminta agar 7 turunannya menjadi pemimpin Madura. Mendengar cerita tersebut, Cakraningrat I sendiri bukan malah bangga, sebaliknya dia kecewa karena cuma berdoa 7 turunan saja. Pasca mendengar cerita dari Ratu Epu, akhirnya Cakraningrat I memutuskan untuk kembali lagi ke Mataram. Ratu Epu pun bersedih dan memilih kembali untuk bertapa di tempat yang sama. Saat menjalani masa pertapaan yang diyakini oleh warga sekitar bertempat di Desa Buduran, Ratu Epu terlihat bersedih dan terus-menerus menangis. Bahkan dalam cerita dari warga sekitar, air mata yang keluar sampai membanjiri tempat pertapaan beliau. Itu terjadi hingga beliau wafat dan dikebumikan di tempat pertapaannya. Kisah inilah yang mendasari kompleks pemakaman tersebut dinamakan Makam Air Mata Epu.